الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعتي لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang cinta kepada Rasulullah, jaminannya akan bersama dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah, sudah siapkah kita menghadapi yang namanya maut? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, ketika kita ditanya sudah siapkah kita menghadapi kematian, orang selalu menundukkan kepalanya seakan-akan kita tidak siap menghadapi yang namanya kematian. Lantas di mana persiapan kita menghadapi kematian? Dan sudah ada bekal kita menghadapi yang namanya kematian? Yang mana tiada waktu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan ketika kontrak kita dengan Allah sudah sampai. Bukan karena mati karena sakit, bukan juga karena mati karena dibunuh, mati karena tenggelam, mati karena corona. Semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana persiapan kita menghadapi yang namanya maut? Ada di salat 5 kali sehari semalam. Berapa waktu diberikan Allah kepada kita menghadapi kematian? Kalau ikut sama Nabi 63 tahun. Bukan itu. Apakah umur kita 100 hari? 40 hari? 7 hari? 1 hari dan 0 hari. Ternyata setelah dihitung, umur yang diberikan Allah kepada kita bukan 63 tahun, bukan 100 hari, bukan 40 hari, bukan 7 hari, bukan 1 hari. Ternyata waktu, umur yang Allah berikan kepada kita antara waktu, mulai dari waktu Isya. Kenapa kita dikatakan Islam? Siapa yang mengatakan kita Islam? Diri kita sendiri.
Islam adalah penjabaran dari pelaksanaan salat 5 kali sehari semalam, yang diawali dengan I, S, L, A, dan M, yang diawali dengan salat Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Itulah Islam. Lantas kalau ada yang mengaku dirinya hamba, tidak melaksanakan salat, dengan sendirinya dia bukan Islam, tetapi yang Islam adalah KTP-nya. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam salat kita, di dalam doa kita, seperti ayat yang saya bacakan tadi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Di mana kita ucapkan? Di salat. Siap hidup dan siap mati. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari semalam. Itulah gambaran kematian kita. Kita menghadap kepada Allah. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? Karena 5 kali sehari semalam menghadap kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah melapor kepada Allah, yang tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan kita menghadapi kematian ada di salat kita. Maka perbaiki salat 5 kali sehari semalam. Dan salat tidak bisa ditawar. Kalau yang lain bisa diperwakilkan. Zakat bisa dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun. Kalau kita tidak punya uang. Puasa bisa kita fidyah kalau kita sakit. Naik haji bisa dibayarkan. Tapi salat tidak bisa kita perwakilkan kepada siapapun. Tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Tidak mampu duduk, diperbolehkan salat berbaring. Berbaring tidak mampu, dengan isyarat, cukup gerakan saja. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita baca mulai dari niat sampai doa-doa yang dibaca dalam salat. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketika kita masuk di Mekah, bukan disuruh salat langsung, tetapi kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu pun juga tidak mampu kita ucapkan karena sakarat. Cukup kita membaca la ilaha illallah. Inilah zikirnya jasadiah kita. Ketika kita baca la ilaha illallah, tidak bisa ketemu 2 bibir karena memang ini adalah zikirnya lidah kita. Itu pun juga tidak mampu karena tidak bisa gerakkan lagi lidah kita. Maka cukup kita membaca wallah Allah. Itulah sesuai denyut jantung dan nadi kita. Itu pun juga tidak mampu kita ucapkan Allah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak wajib ibadah salat, tetapi wajib disalati. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Termasuk khususlah ibadah salat kita sebagai orang awam. Ketiga-tiga ini kita jaga. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika membaca surah Al-Fatihah. Terkhusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus kita jaga, transaksi antara hamba dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah persiapan pertama. Yang kedua, persiapan menghadapi kematian ada namanya mati subra. Ada namanya mati kubra. Mati subra itulah tidur. Disinilah kita belajar mati. Yang kedua, persiapan. Dan yang kedua ini adalah menghadapi yang namanya mati subra. Mati kecil. Rasulullah
mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah, sebelum kamu tidur wahai istriku Aisyah, kamu harus mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada sesama. Kita disuruh beristighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat apa persoalan dosa yang kita lakukan pada keseharian ini. Setelah itu disuruhkan Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz sebelum tidur. Kata Siti Aisyah, bagaimana menghatamkan Quran ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan yang kedua adalah, jadikanlah para nabi dan rasul memberikan syafaatnya kepada kita. Bagaimana caranya ya Rasul? Kata Siti Aisyah, kamu bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu yang ketiga dari surah, yang keempat adalah menghajikan diri kita sebelum kita mati. Bagaimana cara menghajikan diri kita ya Rasulullah? Kamu membaca sebelum kamu tidur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah 7 kali, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Kelima pesan Rasulullah adalah, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati daftarkan dirimu sebagai penduduk surga. Jangan sampai kita sudah mati belum ada kapling kita di surga. Gimana caranya ya Rasulullah? Akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid sampai terpejang mata kita dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, itulah yang mati husnul khatimah. Mati di dalam beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita minta di penghujung salat kita, di sujud terakhir kita, dimatikan dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, persiapan ketika menghadapi, ketika kita tinggalkan rumah kita. Anggaplah bahwa kita akan tinggalkan dunia ini. Maka ketika keluar rumah, apa yang kita baca? Ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan rumahnya. Dan kita sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Rasulullah, bukan kita mengatakan cinta, apa yang kita pikirkan ketika kita keluar dari rumah kita? Yang pertama, ketika tinggalkan istana kita, disuruh kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah itu disuruh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan setelah itu kita disuruh baca ayat kursi. Dan keempat adalah kita tutup dengan membaca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfi saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan setelah itu baru kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah berangkat, dia sudah tiba baru berangkat, dan itulah kembali dengan selamat, berangkat dengan selamat, itulah hakul yakin. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan setelah kita berada di atas mobil kita, di atas motor kita, di atas pesawat, di atas perahu, apa yang kita pikirkan? Maka disinilah kita dianjurkan membaca zikir yang diamalkan Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang senantiasa membaca zikir ini, maka tidak akan tidak akan datang bahaya kepadanya. Inilah berkah. Bagaimana sulitnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan, sampai 7 ikan menelan Nabi Yunus. Dengan berkah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dimuntahkan oleh ikan itu dan dia terdampar di satu pulau. Di pulau itu pun juga tidak ada yang bisa hidup, tidak ada makanan. Dengan kalimat itu juga
tumbuh satu pohon labu, dan disitulah dia mengkonsumsi labu itu. Nabi Yunus ingin pulang ke kampungnya dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Datang ikan menawarkan untuk membawa Nabi Yunus pulang ke kampung halamannya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, hakikinya adalah salat kita perbaiki, dan selalulah kita siap menghadapi yang namanya maut dimanapun kita berada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita kembali dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghafir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya wa innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya kal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.